Halo, apa kabar? Bertemu lagi dalam belajar online. Pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat dan operasinya. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan, khususnya terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, jadi seperti apa saja sifat-sifatnya? Nah, silahkan siapkan dulu alat tulisnya, bukunya, dan selamat belajar. Kita sudah memahami cara menjumlah dan mengalihkan bilangan. Sekarang, kita perlu mempelajari dan memahami sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian dari dua atau lebih bilangan bulat. Dengan memahami sifat-sifat itu, akan membantu kita memahami proses perhitungan, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Di sini kita akan membahas 3 sifat operasi hitung, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ada 2. Pertama pada penjumlahan dan kedua pada perkalian. Sifat komutatif pada penjumlahan bisa ditulis seperti ini. A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Oh iya, masih ingat kan dengan bilangan bulat? Buat yang lupa, ditonton dulu deh video sebelumnya tentang bilangan bulat, supaya enak belajar materi ini. Nah, maksudnya seperti apa? A tambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya hasil dari A ditambah B itu sama saja dengan hasil B ditambah A. Sebagai contoh, 14 tambah 13 kan 27. Terus 13 tambah 14 juga 27. Atau bisa ditulis 14 tambah 13 sama dengan 13 tambah 14 sama dengan 27. Lagi, 10 ditambah negatif 7 sama dengan 3. Kalau negatif 7 ditambah 10 juga 3. Sama saja, 10 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 10, yaitu 3. Nah, bisa dilihat walaupun tempatnya ditukar-tukar, jumlahnya tetap sama. Itulah maksud dari sifat komutatif pada penjumlahan. Ingat, A tambah B sama dengan B tambah A. Biar ditukar-tukar, hasil tetap sama. Sifat komutatif pada perkalian ini sama saja seperti pada penjumlahan, hanya beda di tanda saja. Kalau tadi penjumlahan, nah, kalau ini perkalian. Jadi A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Artinya hasil A kali B itu sama saja dengan hasil B kali A. Contoh, negatif 3 kali 4. Nah, itu kan negatif 12. 4 kali negatif 3 juga negatif 12. Nah, biar tempatnya ditukar-tukar, hasil kalinya juga tetap sama. Jadi negatif 3 kali 4 sama dengan 4 kali negatif 3. Itu sama dengan negatif 12. Berikutnya 8 kali 15 itu sama dengan 120. Nah, 15 kali 8 juga 120. Maka 8 kali 15 sama dengan 15 kali 8.
yaitu 120. Sekali lagi, walau ditukar-tukar hasil tetap sama. Nah, itulah namanya sifat komutatif. Lalu bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Nah, mohon maaf, sifat komutatif atau pertukaran ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sebagai contoh, 5 kurang 3 itu kan 2. Nah, itu tidak sama. Tidak sama dengan 3 dikurang 5, di mana hasilnya negatif 2. Sama halnya dengan pembagian. 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, ini juga tidak sama dengan 4 bagi 8 yang hasilnya adalah setengah atau 1/2. Bisa dipahami ya? Nah, sifat kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Maksud pengelompokan ini seperti menentukan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Coba kita lihat sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, ini dapat ditulis A tambah B tambah C, itu dalam kurung A tambah B ya, sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Fungsi tanda kurung di sini mengerti kan ya? Artinya dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan 9 ditambah 4 tambah 6 sama dengan 9 tambah 4 tambah 6. Tapi perbedaannya 9 tambah 4 itu dalam kurung, maka kita hitung terlebih dahulu. 9 tambah 4 itu sama saja dengan 13 tambah 6. Nah, lalu 9 ditambah dalam kurung 4 tambah 6 itu sama dengan 9 ditambah 10. Nah, 13 ditambah 6 itu 19. 9 tambah 10 juga 19. Ternyata sama. Nah, kita coba dengan bilangan negatif. Negatif 28 ditambah 45 tambah 25 sama dengan negatif 28 juga tambah 45 tambah 25. Cuma perbedaannya ini yang dikelompokkan itu yang pertama negatif 28 ditambah 45 dikerjakan terlebih dahulu. Kalau yang kelompok sebelahnya itu 45 ditambah 25 dikerjakan terlebih dahulu. Nah, negatif 28 tambah 45 itu 17. Maka 17 ditambah 25 sama dengan negatif 28 ditambah 70. 17 ditambah 25 itu 42. Dan negatif 28 ditambah 70 juga 42. Ternyata hasilnya sama. Artinya walaupun kelompoknya diganti, hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan sifat asosiatif pada perkalian. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, hanya perbedaan kelompoknya saja. Kalau yang pertama itu B kali C dikerjakan duluan, kalau yang kelompok kedua itu A kali B yang duluan, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh 5 kali 2 kali 8. Kita hitung dulu yang dalam kurung. 2 kali 8 itu 16. Jadi 5 kali 16. Kalau 5 kali 2 maka 10 kali 8. Dan hasilnya sama-sama 80. Sama ya. Nah, kalau negatif 6 kali 4 kali 5, artinya negatif 6 kali 4 terlebih dahulu itu negatif 24. Lalu kita kalikan dengan 5, negatif 24 kali 5. Nah, kalau yang sebelahnya itu negatif 6 kali 20 ya. Nah, hasilnya itu sama-sama hasilnya sama-sama negatif 120.
Maka dapat disimpulkan walaupun kelompoknya diganti, hasilnya tetap sama. Ya. Oke, sebelum kita ke sifat yang terakhir, mungkin ada pertanyaan. Untuk apa sih kita belajar sifat-sifat ini? Ya, seperti di awal tadi, kegunaannya adalah untuk mempermudah kita menyelesaikan soal penjumlahan atau perkalian. Misalnya seperti ini. Ada soal penjumlahan seperti ini. 12 ditambah 8 ditambah 7. Nah, kita kelompokkan seperti ini. Nah, apakah 12 tambah 8 dulu yang dikerjakan baru ditambah 7? Nah, atau 8 tambah 7 dulu baru ditambah dengan 12. Mana yang lebih mudah silahkan kalian pilih sendiri. Kalau yang pertama ini menjadi 12 tambah 8 itu menjadi 20 tambah 7 sama dengan 27. Kalau yang kedua menjadi 12 tambah 15, sama saja hasilnya 27. Atau contoh berikut ini, 9 ditambah 5 ditambah 5, kita kelompokkan. Yang sebelah kiri 9 tambah 5 dulu ya. Nah, yang sebelah kanan 5 tambah 5 dulu. Maka menjadi 14 ditambah 5 sama dengan 19. Kalau yang sebelah kanan 9 ditambah 10 sama dengan 19. Nah, sekarang contoh perkalian. Jika ada soal 5 kali 2 kali 8, kita kelompokkan seperti tadi. Kalau ini 5 kali 2 terlebih dahulu. Kalau yang sebelah kanan 2 kali 8 terlebih dahulu. 5 kali 2 itu 10 kali 8. Nah, ini 10 kali 8 sama dengan 80. Kalau yang sebelah kanan 5 kali 16 sama saja dengan 80. Contoh selanjutnya 13 kali 4 kali 25. Kita kelompokkan terlebih dahulu supaya bisa melihat perbandingan mana yang lebih mudah. Nah, yang ini 13 kali 4 itu 52 kali 25. Kalau dihitung itu hasilnya 1300. Nah, kalau yang ini itu 4 kali 25 duluan, itu sama dengan 100. Menjadi 13 kali 100 sama dengan 1300. Nah, sifat ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Maksudnya perkalian yang disebar-sebar. Tapi bukan berita hoax lah yang disebarkan. Sifat distributif yang berlaku adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu ditulis seperti ini. A kali dalam kurung B tambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Lalu bagaimana penyebarannya? Nah, begini. A kali B. Nah, lalu ditambah, ini tanda tambah, A kali C. Nah, seperti itu. Maka A kali B ditambah A kali C. Yang asalnya A kali B tambah C. Kita coba satu contoh. Misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Maka 2 kali 4 tambah 5. Kita ingat rumus di atas. Menjadi 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Karena 4 tambah 5 dalam kurung artinya dihitung duluan. 4 tambah 5 9 ya. Menjadi 2 kali 9. Apakah sama dengan 2 kali 4 itu 8 tambah 2 kali 5 10. 2 kali 9 18 dan 8 tambah 10 juga 18. Hasilnya sama. Kesimpulannya
Walaupun perkalian menyebar terhadap penjumlahan, hasilnya tetap sama. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau kalian sudah paham sifat distributif terhadap penjumlahan, maka perkalian terhadap pengurangan gampang memahaminya karena mirip, hanya berbeda tanda saja. Ya, karena ini pengurangan, jadi ditulis A kali B kurang C, di mana A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Nah, kita coba penyebarannya, itu berarti A kali B, tulis dulu, tandanya kurang, A kali B kurang A kali C. Nah, seperti ini. Asalnya A kali B kurang C itu menjadi A kali B kurang A kali C. Contoh, 3 kali 4 kurang 1. Penyebarannya menjadi 3 kali 4 kurang 3 kali 1. 3 kali 4 kurang 1 apakah sama? 3 kali 3 dengan 3 kali 4 itu 12 kurang 3 kali 1 3. Berarti 12 kurang 3. Hasilnya ternyata sama-sama 9. Berarti dapat disimpulkan, walaupun perkalian menyebar terhadap pengurangan, hasilnya tetap sama. Baik, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Semoga dapat membantu dalam belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan semangat belajar. Bye.